Shalom, puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau ditanya selama 10 bulan, 9 bulan ini, sudah apa yang saudara lakukan? Ini yang perlu supaya kita tahu, setiap pekerjaan yang ada hasilnya, tentunya ada upahnya. Di mana ada pekerjaan yang punya hasil, selalu ada sukacita. Orang yang tidak bekerja dan tidak ada hasilnya, selalu apa? Duka cita. Aduh, saya sudah kerja puluhan tahun, saya sudah kerja selama sebulan, tidak ada hasilnya. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa ada apa dengan pekerjaan kita sehingga kita harus jadi jemaat yang penuh dengan sukacita. Minggu lalu kita punya judul apa? Menjadi jemaat yang kebanggaan. Hari ini kita belajar judulnya menjadi jemaat yang bersukacita. Nah, mari kita akan baca bersama-sama Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. Filipi 4 ayat yang keempat. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, ini Paulus yang telah diberikan Tuhan pewahyuan dan telah diiluminasikan dalam catatan. Dia berkata pada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ketika dia berbicara ini, Paulus itu di dalam keadaan apa? Keadaan yang dipenjara. Dia tidak dalam keadaan bersenang-senang. Dia tidak dalam keadaan keberhasilan secara materi. Tetapi dia dalam tekanan. Dia dalam keadaan yang sangat tertekan secara fisik maupun mental. Kenapa? Karena berada di dalam penjara. Makanya sukacita itu dapat didefinisikan sebagai sebuah perasaan, kesenangan, dan kebahagiaan yang sangat besar. Itu namanya sukacita. Apa itu sukacita? Sukacita itu adalah sebuah perasaan, kesenangan, dan kebahagiaan yang sangat besar. Jadi yang disebut dengan sukacita, kalau senangnya kecil-kecil, itu bukan sukacita. Yang disebut dengan sukacita, kalau ada kebahagiaan yang kecil-kecilan, bukan sukacita. Dan kalau hanya kebahagiaan aja, itu bukan sukacita. Dan kalau hanya kesenangan, itu bukan sukacita. Nah, saudara harus ingat bahwa sukacita itu adalah kesenangan dan kebahagiaan yang melimpah. Itu namanya sukacita. Nah, perhatikan. Alkitab kita itu memberikan pemahaman tentang apa arti sukacita. Alkitab kita sudah bicara ini. Nah, bagi kita, apa kata Alkitab tentang sukacita ini? Sukacita itu bukan lawan dari perasaan kesusahan yang mendalam. Jadi kalau disambut dengan kesusahan, ya itu memang sebuah kesusahan. Tetapi sukacita itu bukan lawan dari kata susah hidup, bukan. Kenapa demikian? Karena orang Kristen tetap dapat bersukacita di tengah-tengah berbagai ujian, di tengah-tengah berbagai kesusahan, di tengah-tengah berbagai penderitaan. Jadi sukacita dalam kekristenan itu berbedanya di situ. Kalau bagi dunia, sukacita itu adalah susah hati, susah hidup. Tetapi bagi orang percaya, kesusahan itu tidak sama dengan
lawan sukacita. Karena di dalam sukacita, orang Kristen yang sungguh-sungguh yang percaya tentang masa kekekalannya, dia tidak ada masalah. Dia tetap bisa sukacita ketika di dalam keadaan susah. Dia bisa bersukacita ketika dia berada di dalam ujian hidup. Nah, saudara dengar baik. Roma pasal 5 ayat 3, tolong dibaca. Roma pasal 3 ayat yang ketiga. Bilang apa? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Iya, aneh. Di dalam kekristenan, orang yang di dalam kesengsaraan bisa bermegah. Bermegah itu bisa bersukacita. Aneh ya. Tapi inilah kenyataan. Kenapa? Karena ada urut-urutan. Kalau kita berada di dalam kesengsaraan, di dalam pemahaman iman Kristen, itu adalah jalur untuk kita timbul ketekunan. Makanya Alkitab katakan apa? Maka kita harus bermegah. Harus bermegah walaupun ada kesengsaraan. Nah, inilah keunikan sukacita yang Kristiani. Inilah keunikan sukacita di dalam Kristus. Bapak Ibu, di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 26. Nanti saudara bisa baca. Ketika Paulus dan Silas mereka memberitakan Injil di satu daerah. Tiba-tiba ada seorang wanita, perempuan, si tukang tenun. Dia kalau menenun orang itu tepat sehingga para pejabat selalu bisa minta tolong sama dia supaya mendapatkan keuntungan. Jadi ditafsir, oh orang ini seperti begini, tepat. Kamu nanti besok berhasil, tepat. Hari ini kamu akan celaka, tepat. Jadi para pejabat di waktu itu, mereka mengambil keuntungan dari keahlian dari seorang wanita ini. Ketika Paulus dan Silas sedang memberitakan Injil kepada perempuan-perempuan yang ada di daerah itu. Apa yang terjadi? Wanita ini, perempuan ini ikut. Dan dia melihat bahwa apa yang diucapkan oleh Paulus dan Silas adalah sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dia ikut Paulus dan Silas. Dan setiap Paulus dan Silas berjalan menginjil, dia ada di belakangnya sambil berteriak, inilah orang-orang yang diutus oleh Allah. Setiap kali dia mengatakan hal yang demikian. Inilah orang-orang yang diutus oleh Allah. Paulus dan Silas mulai merasa tidak enak. Dan dia berkata, hai perempuan, roh yang ada di dalammu keluar. Dan perempuan ini menjadi normal. Ketika pemerintah-pemerintah waktu itu, penguasa-penguasa waktu itu melihat bahwa wanita ini dia punya roh tenun sudah hilang. Mereka ambil Paulus dan Silas terus mereka siksa. Ketika mereka menyiksa Paulus dan Silas dimasukkan ke penjara. Apa yang dialami oleh Paulus dan Silas dalam penjara? Diderah, dicambuk, langsung dilemparkan dalam penjara. Bukan ditaruh di tempat yang enak karena belum diadili. Tapi Paulus dan Silas langsung ditaruh di tempat yang sangat mengerikan. Kakinya dibelenggu dan langsung dipasung. Sebuah penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi Alkitab mencatat Paulus dan Silas ketika malam. Mereka tidak saling pijet karena kan dipasung berdekatan. Mereka tidak saling, Paulus bilang, Silas tolong tangan saya yang dipukul tadi ini sakit banget. Ayo aku dipijet. Tidak ada seperti itu, tidak ada keluhan. Tetapi ekspresi dari sukacita mereka, mereka memuliakan Tuhan, mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan. Akibatnya pintu-pintu penjara terbuka. Dan inilah momentum yang paling hebat. Bila ada orang yang mengekspresikan sukacita.
maka kepala penjara dia bisa bertobat. Itu artinya, Bapak Ibu dengar baik. Kalau kita menjadi jemaat yang penuh dengan sukacita, di dalam penderitaan kayak apapun, kita akan bisa jadi berkat dimanapun kita berada. Di tengah-tengah keluarga kita, anak-anak kita melihat mama papanya yang susah secara ekonomi. Tapi mereka bisa melihat ada kecerahan, ada orang tua yang tidak bersungut-sungut. Ekspresi sukacitanya selalu ditampilkan. Anak-anak begitu semangat. Mungkin cuma makan nasi dengan garam, tapi mereka lihat bapaknya, ibunya begitu luar biasa. Mereka bisa mendukung, mereka tidak menuntut. Makanya ini salah satu contoh bagaimana uniknya sukacita orang percaya yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kalau begitu, apa pentingnya sukacita bagi kita sebagai jemaat Tuhan? Yang pertama, sukacita itu lahir karena keselamatan dari Kristus. 1 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-6, tolong dibaca. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara lihat, ayat yang terakhir yang ke-6 ini berkata apa? Bergembiralah, bersukacitalah untuk hal itu. Apa hal itu? Yang maksudnya Paulus. Bersukacitalah akan hal itu. Apa itu? Karena ayat yang kelima dikatakan, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Sudah tersedia. Keselamatan kita sudah tersedia. Yang nanti akan dinyatakan pada zaman akhir sebentar lagi. Zaman akhir ini bukan berarti zaman masih lama. Tapi zaman akhir ini adalah zaman terakhir dari kehidupan kita yang ada di dalam zaman anugerah Tuhan ini. Ini sudah terakhir. Sebentar lagi. Makanya Paulus berkata bergembiralah akan hal itu. Sebentar lagi keselamatan ini akan dinyatakan. Catatan dari Paulus berkata, sekalipun sekarang, sekarang kita masih mengalami penderitaan, masih mengalami duka cita, masih mengalami berbagai-bagai pencobaan. Aneh, orang yang menderita, mengalami berbagai duka cita, mengalami berbagai pencobaan, suruhnya apa? Bergembiralah, bersukacitalah. Orang yang tidak punya tahu dan tidak mengerti sebab akibat ini, orang akan berkata orang Kristen ini menggila. Tetapi kita yang punya iman, yang mengerti sebentar lagi keselamatan ini kita akan raih. Itu loh Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong dengar baik. Kenapa kita harus bersuka cita? Kenapa kita harus bersuka cita menjadi jemaat yang penuh dengan sukacita? Karena keselamatan yang pasti sudah kita terima. Telah tersedia, nanti mau dinyatakan Tuhan pada akhir zaman. Dan itu sebentar lagi. Tidak lama lagi Bapak Ibu. Makanya marilah kita terus setia kepada Tuhan dalam segala apapun, kondisi apapun. Kita harus percaya bahwa sebentar lagi penderitaan kita ini sementara. Makanya perlu ada rasa sukacita. Karena sukacita itu artinya apa tadi? Perasaan, kesenangan, dan kebahagiaan yang melimpah. Itu sukacita orang percaya.
kadang bingung dengan keadaan kita. Kenapa? Kenapa kamu bisa bersuka cita di dalam penderitaan? Mungkin kamu tidak punya banyak harta. Mungkin kamu tidak punya rumah. Cuman kontrak sana, kontrak sini. Tapi orang bisa melihat ekspresi yang keluar dari hidup kita adalah ekspresi sukacita. Kenapa? Karena rahasianya kita sebentar lagi akan menerima keselamatan yang pasti yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Nah, mengapa kita harus bersukacita? Walaupun kita sering mengalami penderitaan. Yang pertama tentunya keselamatan karena Kristus lakukan ini dengan sesuatu yang sangat berharga. Keselamatan kita begitu mahal. Yang kita terima ini bukan karena perbuatan baik kita. Tidak bisa kita dapatkan keselamatan ini dengan harta dan kekayaan yang kita punya. Tetapi Alkitab mencatat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19, tolong dibaca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi pertukaran kita adalah pertukaran yang sangat mahal. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, kita tidak punya harga dan tidak punya nilai. Makanya orang yang tidak ditukar, yang tidak ditebus dengan darah yang mahal ini, itu patut masuk api neraka. Kenapa nggak bernilai? Semua barang-barang kita yang tidak bernilai, ngebak-ngebai rumah, ngebak-ngebai gon, itu pasti gampang dengan mudah dan rela kita akan apa? Buang, taruh di tempat sampah dan dibakar. Tapi saudara dengar baik, keselamatan kita itu terlalu mahal. Makanya kita harus terus bersukacita dalam hal apapun. Semua kita, tidak ada satupun yang tidak pernah menderita. Tidak ada satupun, apakah itu soal ekonomi, apakah soal kehidupan, apakah soal kesehatan. Semua kita berbeda-beda tekanan, berbeda-beda persoalan. Tetapi dengar baik, Tuhan telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Darah yang tidak bernoda dan darah yang tidak bercacat. Sesuatu yang sangat bernilai diberikan kepada kita. Supaya kita yang tidak bernilai menjadi bernilai di mata Tuhan. Anda semua, kita semua yang ada di sini. Dan semua pendengar yang mendengar khotbah ini. Semua kita itu gak ada nilainya. Tapi ketika engkau ditebus dengan darah yang mahal. Darah Yesus Kristus. Bapa menghargai kita seperti menghargai anaknya. Luar biasa. Oh, ini yang harus kita bersukacita kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus bersukacita tentang keselamatan kita. Walaupun kita masih mengalami berbagai persoalan, berbagai masalah, berbagai kesengsaraan, berbagai penderitaan. Karena yang kedua ini adalah karena keselamatan Kristus ini bersifat kekal, bersifat abadi, tidak dapat dihitung dengan waktu. Kalau kita sudah diselamatkan dan kita sudah ketemu dengan Tuhan, tidak akan mungkin lagi berubah. 2 Timotius pasal 2 ayat 10. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Iya, Paulus yang sudah mendapatkan dengan kepastian yang mantap soal keselamatan ini. Dia berkata untuk orang-orang yang lain, aku sabar menanggung semuanya ini.
Kenapa? Karena aku harus terus memberitakan Injil, kabar keselamatan ini. Keselamatan yang dari Yesus Kristus memiliki nilai kemuliaan. Dan kemuliaan ini adalah nilainya kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, untuk itulah kenapa kita harus berjuang. Karena nilai keselamatan yang diberikan Tuhan terlalu mahal. Kemuliaan yang dia berikan, keselamatan yang dia kasih. Itulah keselamatan yang bukan sementara tetapi bersifat kekal. Nah, inilah yang membuat kenapa kita orang percaya harus terus bersuka cita. Walaupun keberadaan kita masih kita ngalami kesukaran, tapi itu pasti sementara. Selama kita masih punya iman terus bahwa saya sedang menatap dan fokus kepada keselamatan yang telah Tuhan siapkan pada akhir zaman. Kita kalau mengalami kesengsaraan, kita harus berkata sengsara ini sementara. Kalau kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup, beritahu pada dirimu, kesulitan-kesulitan ini hanya sementara. Kenapa begitu? Karena kita tahu dengan pasti apa yang sudah kita terima ini, itu keselamatan yang bersifat kekal. Yang kedua, kenapa kita harus bersuka cita? Kita harus bersuka cita karena kita bisa diberikan anugerah untuk ikut menderita bersama Kristus. Sesuatu yang sangat aneh. Orang dalam penderitaan kok mau bersuka cita, tapi bersuka cita ini bukan karena kesalahan saya. Bukan karena kesalahan kita, tapi karena saya mau ikut menderita bersama Kristus. Nah, ini penting. 1 Petrus pasal 4 ayat 13 berkata apa? Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Iya. Kenapa kita mau menderita, ikut menderita bersama Kristus? Karena ada janji. Tuhan berkata, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Supaya kamu boleh bergembira. Boleh bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Waduh, makanya ini kita terus berjuang. Kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan siap. Karena pun kalau aku menderita badani. Apalagi sekarang sudah umur berapa? Umur 60. Udah tinggal 10 tahun. Umpama 10 tahun masih tetap Tuhan kasih, 60 jadi 70 umpama. Udah tetap aja. Memang tidak ada orang yang suka hidup dalam penderitaan. Tetapi kalau kita menderita karena kita ikut mengambil andil dalam penderitaan Kristus, kita pasti akan ada upahnya. Makanya yang pertama kita harus belajar kalau kita bersuka cita dalam penderitaan Kristus itu apa? Kata Tuhan apa? Berbahagialah bila kita dinista karena nama Kristus. 1 Petrus pasal 4 ayat 14 berkata apa? Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi saudara, tanda orang Kristen yang sungguh-sungguh, tanda orang Kristen yang pasti akan mendapatkan kemuliaan Tuhan adalah orang yang memiliki roh Allah. Siapa yang di sini, Bapak Ibu, yang merasa ada roh Allah dalam hidupnya? Angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang lain? Saya tanya dalam bahasa Indonesia yang gampang. Siapa di sini merasa bahwa hidupnya ada roh Allah? Angkat tangan. Oh, tambah banyak. Amin. Puji Tuhan. Kita ada roh Allah. Roh Allah di sini kata firman Tuhan apa? Roh kemuliaan.
kemuliaan. Memang tidak kelihatan roh kemuliaan, tapi ada di dalam kita. Tahu dari mana Pak? Kalau saya ini ada roh kemuliaan. Tahu dari mana Bu kalau saya ada roh kemuliaan? Kata Tuhan apa? Jika kamu dinista karena nama Kristus. Nah saya tanya sekarang. Siapa di sini yang sudah pernah dinista karena nama Kristus? Halo? Satu? Halo? Siapa di sini yang pernah dinista, dicipir, dikata-katai yang tidak baik, cuman gara-gara di dalam diri saudara ada Kristus? Angkat tangan. Wow, tambah banyak. Orang akan bilang, "Walah, opo iki? Gayane ke gereja, gayane ikut Tuhan." Tapi saudara tetap maju. Ada orang cuman gara-gara nama Kristus, bukan hanya dinista, dianiaya. Beberapa saudara lihat di broadcast di YouTube, orang ikut Yesus dianiaya. Kalau ikut yang lain kok enggak apa-apa. Kenapa kok ikut Yesus dianiaya? Itu artinya ada roh kemuliaan. Itu artinya di dalam diri kita ada roh Allah. Makanya Petrus berkata, berbahagialah kamu, bersukacitalah kamu. Kalau kamu dinista, kamu dianiaya karena nama Kristus. Itu artinya kita ada roh kemuliaan. Orang yang punya roh kemuliaan pasti akan terima kemuliaan. Itu pasti. Nah Bapak Ibu, yang kedua, apa yang dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-11, bilang apa? Tolong dibaca. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ini perkataan Tuhan sendiri. Kalau katanya kita dicela karena nama Tuhan, karena nama Yesus, Tuhan bilang apa ayat yang ke-12? Ayat yang ke-12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, jadi kalau kita dianiaya, dinista, diperlakukan tidak adil oleh karena mempertahankan nama Yesus, tidak ada masalah. Bahkan Tuhan katakan apa? Kamu harus berbahagia. Makanya ada orang yang di zaman dulu waktu terjadi kerusuhan-kerusuhan, terjadi gereja-gereja dibakar, orang-orang yang dianiaya, pendeta yang dianiaya, mereka tidak pernah marah. Yang mereka lakukan, Tuhan ampunilah dosa mereka. Ini membuat banyak orang terkesan. Kenapa orang Kristen begini? Sudah dianiaya, sudah disiksa, diperlakukan tidak adil, masih mendoakan. Itu artinya kita punya roh kemuliaan. Itu artinya kita punya roh Allah. Roh Allah itu adalah tidak membalas benci dengan benci, jahat dengan jahat. Tetapi Tuhan berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Aneh? Aneh. Makanya tidak salah orang Kristen kenapa dianiaya. Terus saja berbahagia, terus saja bersukacita. Karena orang yang mengerti tentang nilai-nilai kerajaan sorga ini, maka dia akan mengerti kalau dia terjadi dalam hidupnya seperti ini, upahnya besar di sorga. Amin. Upahnya apa? Besar di sorga. Yang ngomong Tuhan, bukan Paulus. Tuhan, Matius pasal 5 ayat 12. Nah, yang kedua, menderita bersama Kristus. Supaya kita menerima kemuliaan bersama-sama dengan dia. Jadi kenapa kita harus bersuka cita?
Ketika engkau menderita bersama dengan Kristus, jaminannya Roma pasal 8 ayat 17 katakan, silakan dibaca. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Banyak orang suka dengan kata yang terakhir dan kata yang pertama, tapi kata yang di tengah mereka tidak suka. Apa kata yang pertama? Mereka nanti akan menerima janji-janji Allah. Mereka akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Yang di tengah tidak usah dibaca. Tapi yang akhir artinya apa? Mereka baca supaya kita juga menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Yang di tengah itu apa? Kenapa mereka tidak mau baca yang di tengah? Karena ada kata-kata ini. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, baru akibatnya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ada banyak orang suka dipermuliakan, banyak orang senang dengan janji-janji Tuhan, tapi tidak mau menderita. Ini yang aneh Bapak Ibu, panggilan kita sebagai orang percaya. Dalam surat Filipi pasal 1. Bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk percaya. Tetapi apa? Untuk menderita. Jadi konsep kita sebagai orang percaya. Dipanggil untuk terima kemuliaan tapi harus menderita bersama dengan Kristus. Apa itu? Penderitaan kita bukan sengaja kita menderitakan badan kita, bukan. Tetapi perasaan, kehendak, dan keinginan kita adalah melawan terhadap keinginan, kedagingan, dan keinginan keduniawian. Kalau ini, dua hal ini sudah selesai, Anda pasti akan dipermuliakan. Karena iblis pernah menawarkan kepada Yesus. Karena engkau anak Allah, aku akan berikan seluruh kemuliaan dunia ini asalkan sembah sama aku. Artinya iblis tahu bahwa kemuliaan dunia ini siapa saja suka. Kecuali Yesus yang tahu rencana Allah. Bahwa kalau kamu suka akan kemuliaan dunia, aku tidak akan berikan kemuliaanku kepadamu. Sama dengan kita. Kalau kita terikat dengan kemuliaan dunia ini, condong kepada hidup duniawi, saudara tidak akan pernah bisa menerima kemuliaan dari sorga. Kemuliaan yang disiapkan oleh Tuhan, oleh Bapa kepada Yesus. No, tapi dengar baik, kita sudah terbiasa dengan penderitaan, amin. Jadi gampang, kalau cuma soal uang 100 ribu, 200 ribu untuk sebuah kebenaran, jangan kita kejar, biarin aja. Amin. Ada orang cuma gara-gara 1.000, 2.000 perak berani bohong loh, berani bohong. Ora usah. Kita jemaat Tirtoyose ini harus militan. Amin. Kalau cuma 100 ribu, 200 ribu. Kita harus berkata demi kebenaran aku relakan. Kalau 10 juta berani? 10 juta berani saudara relakan demi kebenaran? Amin. 250 juta. Amin. Keras. Amin. Artinya saudara mulai tidak terikat dengan nilai duniawi. Amin. Tuhan janjikan bahwa kalau kita mau menderita bersama-sama dengan Kristus, maka kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga, kenapa kita harus bersuka cita? Karena sukacita adalah sebuah ekspresi dari kerajaan Tuhan. Wahyu pasal 12 ayat 12 dibaca.
Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Ya, Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. oh mengerikan. Tetapi inilah sebuah pengertian yang paradoks. Paradoks itu berlawanan. Di satu pihak, kalau saudara ada di dalam posisi di sorga, maka Tuhan bilang bersukacitalah. Tetapi kalau tidak, kata Tuhan apa? Celaka. Ekspresi sorga itu adalah sukacita. Nah, makanya kalau kita tahu bahwa ekspresi sorga itu adalah sebuah perwujudan dari sorga adalah sukacita, kita harus terus mengambil nilai-nilai sukacita ini. Walaupun saya katakan tadi ada sedikit penderitaan karena kebenaran, ada sedikit tekanan karena kebenaran, enggak apa-apa, karena semua tekanan penderitaan, apapun yang kita alami itu sementara. Jangan gantikan yang bersifat kekal, yaitu kehidupan kekal terlalu mahal. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa? Alasan apa? Sorga bersukacita ini perlu kita tahu. Sehingga ini menjadi ekspresi dari setiap orang percaya. Ada apa? Apa alasannya sorga bersukacita? Karena Wahyu pasal 12 ayat 10a berkata apa? Karena telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan dari Allah kita telah tiba. Kenapa kita harus ikut bersukacita dengan suasana sorga? Nah, Wahyu pasal 22 ayat pasal 12 ayat 10a dulu. Wahyu pasal 12 ayat 10a. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Iya, karena telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Oh, ini yang sedang ditunggu oleh semua orang percaya Tuhan. Kapan keselamatan ini tiba yang menjadi kenyataan dan kuasa pemerintahanmu berkuasa di bumi dan di sorga. Ini yang menjadi cita-cita kita dan ini boleh menjadi satu kekuatan bahwa kita harus terus berjuang mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan ditukar dengan nilai apapun di bawah kolong langit ini yang walaupun mulia tetapi sementara. Jangan ditukar dengan hal-hal yang tidak mulia. Jangan ditukar dengan hal-hal yang bersifat sementara. Kita harus belajar. Wahyu pasal 22 ayat 4 sampai 5 berkata apa? Wahyu 22 ayat 4 dan 5 bisa dibaca di LCD saja. Di LCD supaya cepat. Wahyu pasal 22 ayat 4 dan 5. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Oh, ini siapa? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang percaya yang berdiri teguh selama di dalam dunia ini tidak tergoyahkan oleh hal-hal yang sementara. Karena mereka sudah mendapatkan penebusan dengan darah Kristus. Dan itu adalah saudara-saudara sekalian. Pembelajaran malam hari sore ini adalah untuk kita tahu kenapa kita harus bersukacita. Kenapa harus kita bersukacita dengan sorga. Karena
Wahyu 12 ayat 10 tadi dikatakan bahwa keselamatannya telah tiba dan kuasa pemerintahan Allah kita akan terjadi. Ini yang harus menjadi perenungan kita. Kenapa perenungan? Karena kita nanti ketika pemerintahan Allah itu dibuka, maka orang-orang percaya yang diangkat, yang mengalami rapture, mereka akan diturunkan bersama dengan anak domba Allah. Untuk apa? Memerintah bersama dengan Tuhan. Di dalam kerajaan 1000 tahun itu di pasal 10. Tetapi di pasal 22 ini yang kita baca. Ini sudah pemerintahan Allah kita yang kekal selama-lamanya. Tidak terhitung lagi dengan waktu. Waduh, saya waktu membaca ini saya baru dapat tadi. Makanya istri saya bilang, sudah jam 3. Biasanya jam 3 kami sudah siap-siap di mobil untuk berangkat. Jam 3 itu, jam 3:05 saya baru ketik ulang. Makanya di LCD ini tidak ada, kenapa? Karena baru ditambah. Karena saya tahu ini menjadi penting. Kenapa ini menjadi ingatan kita, alasan kita bersukacita bersama dengan sukacita sorga. Karena nanti akan ada pemerintahan Allah yang melibatkan gereja Tuhan yang mengalami rapture. Gereja Tuhan yang mengalami pemulihan tubuh yang sempurna. Oh Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya Alkitab katakan, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Siapa itu? Gereja Tuhan yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu, dan mereka akan apa katanya? Mereka akan memerintah. Mereka akan ikut memerintah dalam kerajaan pemerintahan Allah tadi yang kita baca Wahyu 12 ayat 10 tadi. Bahwa kita akan ikut dalam pemerintahan sebagai raja. Berapa lama? Berapa lama? Ayat 20, pasal 22 ayat yang kelima katakan tadi apa? Sampai selama-lamanya. Berapa lama? Selama-lamanya. Berapa orang dari antara kita yang ingin terlibat di dalam pemerintahan Allah? Angkat tangan. Kita harus apa? Tadi pagi dikatakan kita harus hidup kudus. Kita harus membuang semua nilai-nilai kesementaran. Jangan menjadi ikatan kita. Lebih baik kita rugi karena kebenaran. Jangan kita mempertahankan sesuatu yang tidak bernilai. Walaupun bagi saudara mungkin 1 juta 2 juta itu masih bernilai. Saya juga 1 juta 2 juta masih bernilai. Tapi kalau itu bukan karena kebenaran, lepaskan. Lebih baik itu kita lepaskan untuk kita akan terima sesuatu yang kekal yang sangat luar biasa. Yang kedua, kenapa kita akan bersukacita bersama dengan sukacita sorga? Yang kedua, Wahyu 12 ayat 10b. 10b. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Kita harus bersukacita, kita tidak lagi didakwa. Sementara ini kita masih posisinya begini, setiap hari iblis lihat sama kita, oh ngono, dia lapor. Tuhan, Abraham tadi marahin orang. Tadi matanya roto jelalatan. Iblis lihat kenyataan. Iblis tidak bisa lihat hati saudara. Iblis tidak bisa lihat pikiran saudara. Tapi tindak saudara, kelakuan saudara setiap hari dicatat sama iblis. Untuk apa? Dilaporkan supaya saudara setiap hari didakwa. Tapi dengar baik, kita harus bersukacita bersama sorga. Karena satu waktu iblis akan dilemparkan. Karena dia sering mendakwa orang-orang percaya. Oh haleluya. Yang ketiga, kenapa kita harus bersukacita bersama sorga? Karena
ada hari perkawinan anak domba. Wahyu 19 ayat yang ke-7 berkata apa? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Oh, ini yang kita harus bersukacita. Kenapa? Karena perkawinan anak domba telah tiba. Saudara bilang kapan? Mana? Iya nanti saudara akan kaget. Saudara akan kaget waktu dia tiba. Saudara akan berkata seperti anak-anak darah yang bodoh. Mereka akan berteriak, Tuhan bukakan kami pintu. Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 nanti saudara baca di sana. Kalau begitu kita harus siap sedia apa? Karena firman Tuhan katakan apa? Karena pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantin daripada pengantin sorga? Kita adalah gereja Tuhan. Apa yang saudara harus siapkan? Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Kita harus siapkan minyak dan pelita harus tetap menyala. Jangan sampai minyak kita ini habis. Apa itu? Kapasitas Roh Kudus di dalam diri kita tidak boleh berhenti. Karena dia selalu yang akan memberikan kepada kita pelumas. Supaya kita tetap setia di dalam doa. Dan dalam kesetiaan kita kepada firman. Hanya lewat Roh Kudus. Jadi kalau saudara mulai malas berdoa, ingat-ingat. Minyak saudara mulai habis. Kalau begitu minyak habis, apinya akan mulai meredup. Kenapa minyak bisa habis? Karena terpakai. Kalau tidak diisi ulang, maka akan mati pelitanya. Makanya waktu pengantin itu datang, dikatakan oleh firman Tuhan, songsonglah dia. 5 anak darah yang bijaksana, mereka ambil pelitanya dan mereka nyalakan pelitanya, ditambah minyaknya. Yang bodoh-bodoh ini berkata, loh lampu kita sudah mulai redup. Mereka bilang sama yang bijaksana, tolong minta tambah minyak kami. Mereka bilang, tidak cukup untuk menghantar pengantin ini datang. Untuk memasukkan pengantin, kami harus siapkan minyak ini sampai masuk. Yang bodoh bilang, terus piye? Lah piye? Yang bijaksana bilang, pergi beli. Tapi rupanya terlambat. Kita jangan sampai ada di antara kita ini yang terlambat. Makanya dibaca ayat 25, pasal 25 ayat 13. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu, jangan sampai kita kehilangan sukacita. Sukacita kita harus terus berjalan supaya kita akan bersama dengan Roh Kudus. Jangan sampai Roh Kudus ini redup, maka api itu akan mati. Bagaimana supaya Roh Kudus tetap ada dan api itu tetap hidup? Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti membaca firman. Jangan pernah berhenti melakukan kebenaran. Dan jangan pernah berhenti hidup di dalam kekudusan. Kenapa? Orang berkata, oh enggak mungkin orang Kristen yang sudah ada Roh Kudus enggak mungkin habis. Habis. Saya bilang habis, pasti habis. Kalau saudara 1 kali 24 jam, 10 jam saudara pakai lihat gadget. Habis pasti. Saya makanya kalau sudah lihat gadget, saya tukar.
Kamu tadi lihat 30 menit. Kamu lihat 45 menit. Harus doa di atas 45 menit. Makanya saya ajar kepada saudara. Saya bukan menunjukkan saya hebat, tidak. Justru karena saya merasa saya lemah. Makanya saya harus terus berdoa. Saya sudah berkali-kali bilang sama saudara. Saya harus berdoa pagi. Jam 8 sampai setengah 11. Itu di Gajah Mada. 8, 9, 10. Setengah 11 selesai saya datang ke sini. 1 jam di sini. Sampai di rumah saya makan makanan cemilan kecil-kecilan. Jam 1, setengah 2, jam 2 saya doa. Lumayan. Setengah jam sampai 1 jam. Kenapa? Karena saya tahu saya lemah. Saya hanya punya kekuatan, api ini akan terus menyala kalau saya lakukan dengan doa. Saya kalau lihat ini terlalu lama, saya harus balas dengan baca firman. Harus lebih banyak. Walaupun lihat ini adalah lihat WA dari teman-teman, dari luar kota, dari luar pulau, tanya-tanya, dari keluarga, kasih informasi. Dari teman-teman sejawat memberikan informasi. Tapi terlalu lama juga berbahaya Bapak Ibu. Banyak orang begitu berbetah-betahan. Ora popo, sui rapopo. Handphone mahal. Tapi saya kasih tahu saudara, itu bisa redup. Makanya ayat 13 tadi katakan, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya pengantin itu datang. Mari kita tetap bersukacita. Filipi pasal 4 ayat 4 katakan apa tadi? Bersukacitalah. Apa? Senantiasa. Karena itu aku berkata bersukacitalah. Jadi sukacita ini tidak boleh dikalahkan oleh kesusahan hidup, oleh masalah hidup, oleh apapun problem hidup. Sukacita kita karena kita punya kepastian keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.